Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hawa Alu, NIM 1703030028, kelas A reguler pagi semester 7 dari Prodi Sosiologi Fisip Undana Kupang. Di video ini saya akan menjelaskan tugas saya yang ke-10 pada mata kuliah Sosiologi Terapan. Di buku ini saya menjelaskan tentang kolektivitas dan kekuasaan internet perspektif sosiologi. Pada bab yang pertama, buku ini menjelaskan tentang kolektivitas dan kekuatan di internet. Perubahan sosial teknis internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial. Terbuka mencari kemungkinan baru atau yang diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Namun selain spontanitas dan jaringan yang longgar, kolektivitas tidak pernah muncul begitu saja secara tiba-tiba. Dalam semua kasus, itu tertanam dalam kelembagaan dan infrastruktur tertentu, kerangka kerja yang memiliki efek penataan tindakan dan perilaku. Kerangka kriteria ini secara tradisional memasukkan aturan kelembagaan seperti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi atau kebebasan untuk berserikat, infrastruktur media tertentu sebagai platform untuk informasi dan komunikasi, pasar sebagai arena yang membentuk dan menyusun kolektif perilaku konsumen, atau keberadaan ruang publik sebagai tempat berkumpulnya orang baik secara spontan atau secara terencana. Internet kemudian terdiri dari yang baru lapisan substansial dari infrastruktur ini, yaitu yang melaluinya sebagian besar pertukaran sosial hari ini diatur. Banyak bentuk informasi individu dan kolektif, komunikasi dan koordinasi kini telah pindah ke ranah online dan dikoordinasikan dan disalurkan oleh serangkaian teknis yang dapat dikelola yang tersedia secara global, platform dan layanan. Meskipun ekonomi internet saat ini mencakup aktivitas yang tersebar luas, perusahaan startup dan komunitas pengembangan fitur internet komersial, hierarki yang signifikan dan konsentrasi pasar. Pada saat yang sama, komersial internet resmi dicirikan oleh persaingan yang kuat antara perusahaan. Hal ini menyebabkan volatilitas yang luar biasa dari pasar yang diakuisisi dan posisi kekuasaan yang harus berulang kali dipertahankan dan diperbaharui dalam menghadapi dinamika fluktuan dan preferensi konsumen yang mudah berubah. Apalagi di luar mendominasikan di pasar internet komersial, perusahaan internet saat ini memiliki jangkauan yang lebih jauh berpegang pada masyarakat. Kemudian pada bab yang kedua, aksi kolektif di era digital, tipologi berbasis aktor. Nah, yang pertama, perkenalan. Dalam kawanan dan kerumunan hingga gerakan dan komunitas, internet memungkinkan bentuk-bentuk baru dari perilaku dan tindakan kolektif dimanapun pada spektrum antara individu dan organisasi. Teknologi online memungkinkan adanya agregasi preferensi sumber yang dikumpulkan terutama dari sistem umpan balik konsumen atau penggunaan kolektif media sosial yang ekstensif, misalnya seperti Facebook, Twitter, Instagram. Yang kedua, jenis dasar aktor sosial. Untuk memahami dinamika formasi sosial berbasis web dan strukturnya Turing, organisasi, kapasitas, dan pola tindakan, kita mulai dengan melihat yang adanya aktor dan konsep tindakan. Dalam bab ini juga kita akan membahas tentang heuristik dan analitik, menghargai konsep-konsep ini
untuk studi tentang kolektif sosial baru di web. 3 tipe dasar dari aktor sosial yang membentuk realitas masyarakat modern, dan itu juga beroperasi di web. Sebagai titik awal dari pertimbangan kami, individu, organisasi, dan formasi kolektif. Kemudian 2.1, kemampuan individu untuk bertindak dengan segala dan kreatif, dengan sengaja dan kreatif. Sebagai aktor sosial tidak ada lagi yang diperdebatkan. Tentu saja tindakan dan cakupan tindakan aktor individu adalah ditentukan bersama dan dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu. Oleh aturan dan norma sosial, tindakan individu sejalan dengan orientasi lembaga regulasi, normatif, dan budaya, tunduk pada signifikan, tertekan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, dan sangat cenderung meniru perilaku yang diamati di tempat lain atau sudah dianggap positif secara sosial. Namun demikian, tindakan aktor individu tidak terbatas pada tujuan yang sederhana. Pengisian ekspektasi peran yang ditentukan fokus aku pada norma dan nilai sosial, baik seperti yang diperdebatkan oleh para pendukung awal fungsionalisme struktural. Kemudian yang berikut 2.2 organisasi. Namun masyarakat modern pada dasarnya tidak terstruktur di sekitar individu, tetapi berada pertama dan terutama dibentuk dan dimotivasi oleh tindakan dalam interaksi di antara keduanya. Organisasi formal banyak lebih dari individu yang berperilaku korporasi seperti perusahaan, organisasi politik, atau lembaga penelitian yang memiliki pengaruh untuk bertindak secara sistematis dan andal. Telah didirikan tindakan yang dicantumkan dan diformalkan dan rutinitas pengambilan keputusan, dan memiliki strategi yang lebih besar, kemampuan saat mengimplementasikan sumber daya organisasinya, yaitu karena mereka sebagian besar tidak bergantung pada preferensi dan minat anggota mereka. Kemudian yang berikut 2.3 formasi kolektif. Spektrum luas mulai dari individu hingga organisasi menampilkan variasi yang sangat besar dari formasi kolektif. Kolektif semacam itu mungkin memiliki koordinasi yang sangat berbeda dengan pola gerakan dan tidak bisa sembarangan dianggap sebagai aktor sosial, tujuan bersama, sumber daya, dan orientasi tindakan. Bagian yang ketiga, perilaku kolektif dan kolektif yang tidak terorganisir. 3.1 jenis perilaku kolektif di web atau media massa kerumunan publik. Banyak dari bentuk-bentuk baru ini dari kolektivitas yang muncul secara spontan, misalnya masa-masa pada prinsipnya bukanlah fenomena baru bagi sosiologi. Kemudian 3.2 landasan perilaku kolektif, infrastruktur dari kolektif. Perbedaan klasik dari perilaku kolektif ini memungkinkan untuk ditelusuri dan dibedakan antara formasi sosial berbasis web yang tidak terorganisir, lebih tepatnya referensi analitik, fungsi untuk jaringan sosial yang mengalir yang berlaku. Bagian keempat, aktor kolektif dan aksi kolektif. 4.1 varian aksi kolektif di web, komunitas dan gerakan. Tren ke arah pola organisasi informal seiring dengan kematangan kolektif terbukti ketika melihat formasi sosial yang lebih stabil seperti komunitas yang diminati dan gerakan sosial. Mereka juga telah ada sebelum internet dan telah menjadi objek studi dalam ilmu sosial untuk waktu yang lama. Kemudian yang berikut 4.2 dasar tindakan kolektif, pelembagaan dari kolektif. Terlepas dari heterogenitas dan
keragaman mereka, komunitas yang berkepentingan, dan gerakan sosial memiliki 3 fitur. 3 fitur utama yang membedakan dari volatil, non-terorganisir kolektif, dan yang mengangkat mereka ke dalam jajaran aktor kolektif yang diberdayakan. Yang pertama, lembaga dinamika pelembagaan yang memungkinkan menyusun dan menstabilkan aksi kolektif, dasar dari aturan, norma, dan pola organisasi mereka sendiri, terutama informal. Kemudian yang kedua, terbangunnya identitas kolektif yang mengorientasikan visi dan tindakan kelompok dan mendefinisikan aktivitasnya keluar. Kemudian yang ketiga, proses diferensiasi kelompok, proses diferensiasi internal yang dari waktu ke waktu menelurkan munculnya inti pengorganisasian dan aktivis yang memimpin opini kerjasama, jaringan, dan basis dukungan masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hasil review buku ke-10 Sosiologi Terapan. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat malam.